Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bermusik, Belajar Mudah dan Asik. Pada video pembelajaran part kedua ini, di klasifikasi tumbuhan kita bakal bahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di tumbuhan paku? Jadi, pada tumbuhan paku ini kita bakal bahas pengertian, ciri-ciri dan struktur, klasifikasi, serta reproduksi dari tumbuhan paku. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, enjoy this video. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus berspora. Maksud kormus di sini berarti sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, geng. Kata Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang berarti sayap atau bulu, dan phyta yang berarti tumbuhan. Nah, sesuai dengan artinya, Pteridophyta mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyirip, dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Nah, gitu, geng. Masuk ke ciri-ciri dan struktur tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku yang pertama yaitu menghasilkan spora, di mana spora ini berfungsi sebagai alat reproduksi dari tumbuhan paku itu sendiri. Yang kedua, tumbuhan paku merupakan tumbuhan Kormophyta atau tumbuhan berkormus, yang berarti sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Bagian-bagian tubuhnya udah jelas, geng. Ciri-ciri yang ketiga, tumbuhan paku mempunyai klorofil. Ini berarti tumbuhan paku dapat melakukan proses fotosintesis dan masuk ke dalam kelompok tumbuhan yang autotrof. Yang keempat, mempunyai berkas pembuluh berupa xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk menyerap zat hara dari dalam tanah dan kemudian menyalurkannya ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan paku itu, geng. Ciri-ciri yang kelima, tumbuhan paku mempunyai daun muda yang menggulung. Yang keenam, tumbuhan paku mengalami yang namanya metagenesis atau pergantian keturunan. Dan ciri-ciri yang terakhir nih berkaitan juga dengan ciri-ciri yang sebelumnya, fase sporofit dari tumbuhan paku ini lebih dominan dibandingkan dengan fase gametofitnya. Fase sporofit di sini berarti menghasilkan spora dan fase gametofit berarti menghasilkan gamet. Masuk ke struktur tumbuhan paku. Dikarenakan tumbuhan paku atau si Pteridophyta ini merupakan tumbuhan berkormos, berarti struktur tubuhnya kurang lebih sama dengan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Berarti mempunyai akar, batang, dan daun. Akar pada Pteridophyta berfungsi penyerapan zat hara dari dalam tanah. Nah, batang pada tumbuhan paku berfungsi sebagai penghubung antara akar dengan daun. Pada akar dan batang terdapat berkas pembuluh berupa xilem dan floem, ya, geng. Nah, sedangkan daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Umumnya, daun paku merupakan daun majemuk menyirip, namun ada juga yang berdaun tunggal. Bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan dewasa umumnya berbeda, geng. Pada tumbuhan paku muda, daun akan menggulung, seperti yang udah disebutin di ciri-ciri tadi ya. Sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tropofil, sporofil, dan troposporofil. Tropofil merupakan daun khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Jadi fungsinya hanya untuk fotosintesis aja ya, geng. Dia nggak punya spora di sana. Sedangkan sporofil merupakan daun penghasil spora. Terakhir, troposporofil. Dalam satu tangkai daun, anak-anak daunnya ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora, ya. Masuk ke klasifikasi tumbuhan paku. Nah, berdasarkan jenis sporanya,
yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi homospora, heterospora, dan peralihan, geng. Berikut penjelasannya. Paku homospora atau bisa juga disebut isospora merupakan paku yang hanya memproduksi satu macam ukuran spora. Seperti namanya kan, homo berarti sama, spora berarti spora. Dan sering pula disebut sebagai tumbuhan paku berumah satu. Contohnya adalah Lycopodium atau paku kawat. Selanjutnya, paku heterospora. Paku heterospora ini memproduksi dua macam ukuran spora, yaitu spora yang berukuran kecil dan berkelamin jantan disebut mikrospora, dan spora yang berukuran besar dan berkelamin betina disebut makrospora. Contohnya adalah Selaginella atau paku rane. Dan yang terakhir adalah paku peralihan, merupakan tumbuhan paku peralihan yang menghasilkan spora dengan ukuran yang sama, tetapi dapat dibedakan antara spora jantan yang sering dilambangkan dengan spora positif dan spora betina atau sering dilambangkan dengan spora negatif. Contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisentum debile. Sedangkan menurut Gembong 2011, dalam taksonomi Pteridophyta termasuk juga yang sudah punah, ini dibedakan menjadi 4 kelas, geng, yaitu Silophytianae atau Silophytinae yang disebut juga paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equusinae atau paku ekor kuda, dan Felicinae atau paku sejati. Berikut penjelasan dari masing-masing kelas. Yang pertama adalah kelas Silophytinae atau paku purba. Yang namanya paku purba ya kan, pasti udah banyak dong yang punah. Tapi sebenarnya jenis-jenis yang sekarang masih ada, namun ya jumlahnya sangat sedikit. Paku purba ini merupakan paku telanjang karena tidak berdaun atau daunnya kecil-kecil yang disebut dengan mikrofil yang belum terdiferensiasi. Dan paku purba ini bersifat homosfor atau menghasilkan spora dengan satu jenis ukuran aja. Contohnya adalah Pseudotum nudum. Kelas yang kedua adalah kelas Lycopodinae atau paku kawat. Lycopodinae ini memiliki ciri-ciri daunnya berukuran kecil atau mikrofil yang tersusun secara spiral. Sporanya dihasilkan oleh Strobilus. Sporangium terkumpul dalam Strobilus dan muncul di ketiak daun. Sporangium adalah kantong spora ya, geng, atau kotak spora. Contohnya adalah Lycopodium obscurum. Kelas yang ketiga adalah kelas Equisetinae atau paku ekor kuda. Nah, anggota paku ekor kuda ini memiliki daun yang serupa sisik dan transparan yang susunannya berkarang atau dalam satu lingkaran. Batangnya keras dan berongga serta mengandung silika dan berbuku-buku atau berruas-ruas. Daunnya kecil dan tunggal serta tersusun melingkar. Contohnya adalah Equisetum palustre. Dan kelas yang terakhir adalah kelas Felicinae atau paku sejati. Nah, tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya mirip. Nah, for your information nih, Felicinae merupakan tumbuhan paku yang banyak dijumpai di sekitar kita. Nah, contohnya adalah pakis. Jadi, tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang besar dan daun muda yang menggulung. Dan juga sporangiumnya tersusun atas bentuk sorus di permukaan daun. Sorus berarti kumpulan dari sporangium ya, geng. Sporangium adalah kantong atau kotak spora. Sekarang kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku.
Berikut adalah penjelasan singkat mengenai reproduksi tumbuhan paku. Sporangium yang berisi spora yang telah matang akan pecah dan kemudian spora-spora tersebut akan tumbuh menjadi protalium. Nah, dari protalium ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan ovum. Keduanya kemudian berfertilisasi dan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini bakal tumbuh jadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku bakal jadi sporofil, kemudian sporofil bakal membentuk sporangium. Begitu seterusnya. Nah, gimana Gen? Makin paham kan dengan klasifikasi tumbuhan? Sekian video pembelajaran pada kali ini. Kalau ada saran dan komentar, tulis aja di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.